Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal mulai praktikum acara ketiga. Kita bakal bahas modul baru, itu tentang pengulangan. Share screen-nya kelihatan? Udah kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke, buat materi praktikum kali ini itu tentang pengulangan. Tujuannya, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama itu memahami konsep pengulangan dalam pemrograman. 2. Mengenal berbagai bentuk pengulangan pada bahasa C++. 3. Menggunakan pengulangan untuk menyelesaikan berbagai kasus sederhana. Dasar teori yang pertama tuh untuk pengulangan kita bisa pakai bentuk for. Pengulangan dalam bahasa C++ dapat menggunakan bentuk for. Nah, sintaks penulisannya itu sebagai berikut. Jadi di awal kita tetap ya, yang ini tuh tetap dipakai IOStream, include IOStream ini preprosesornya karena kita di sini pakai cout. Terus fungsinya pakai integer main ya, karena kita pakai dev C++. Terus di bagian sininya itu sintaksnya gini, for, terus di dalamnya tuh ada nilai awalnya, habis itu kondisi perulangannya tuh kayak apa, terus operasinya. Di dalam sini ada statementnya, di dalam kurung awal. Contohnya, kita langsung aja. Untuk materi praktikum kali ini itu tuh dikit ya. Ini kita cepat. Contohnya tuh gini ya, for. Terus di dalam for tuh yang pertama tuh ada nilai awalnya. Di sini nilai awalnya tuh i, itu variabel i yang bertipe integer, nilai awalnya tuh 0. Terus di sampingnya itu ada kondisi perulangannya. Jadi si ini tuh akan terus diulang selama ini kurang dari 9. Ini kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya ya, berarti cuma sampai 8, 9-nya tuh nggak ikut. Karena tipenya juga integer, berarti kan nggak ada koma. Terus yang i++ ini, itu tuh operasinya. Jadi kan, ini kan kayak, terus ini nampilinnya si out-nya kan i, berarti kita suruh ngeluarin itu nilainya berapa. Jadi kan dari 0, berarti kan kayak i itu antara dari 0 terus sampai 9. Nah, plus ini tuh jadi tuh jalannya tuh nambahnya tuh ke atas gitu, meningkat gitu, kayak 0, 1, 2 sampai kurang dari 9 berarti polnya 8 gitu. Kalau sini tandanya min itu berarti mundur, tapi nanti i-nya tuh di sininya bukan 0 tapi i-nya tuh dari 8 gitu.
terus nanti I lebih dari sama dengan 0, nanti keluarannya mundur 8, 0. Kita coba ya, ini kan plus plus. Nah, kan ini kayak aku bilang tadi, kalau yang plus plus kan itu tuh naik ke atas ascending gitu. Nah, kalau min min tuh descending, jadi turun gitu, mundur hitungnya. Yang tadi kan keluarnya si outnya kan di sini 0, 1 sampai 8. Nah, di sini kita ganti itu mulainya dari 8. Terus nilainya tuh lebih dari sama dengan 0, ada sama dengannya, berarti nolnya ikut. Terus I-nya itu mundur. Makanya di sini si outnya I. Makanya di sini pastiran keluarnya tuh 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sampai sini dulu, paham? Itu di sini tuh pengulangannya tuh ini loh, keluaran I ini tuh terus diulang selama I-nya itu nilainya ini berarti antara 0 sampai 8 gitu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Paham nggak? Paham nggak? Aku takut nggak dengar. Kalau misalkan ada yang bingung, langsung tanyain aja ya. Kalau misalkan nggak mau on mic, chat aja boleh. Atau kalau misalkan aku nggak baca chat di sini karena aku share screen, chat di grup juga nggak apa-apa. Terus yang tadi kan bentuk for, yang selanjutnya tuh ada bentuk while. Pengulangan dalam bahasa C++ dapat pula menggunakan bentuk while. Sintaks penulisannya itu sebagai berikut. While, terus di dalamnya kondisi. Terus di dalam kurung kurawang ini ada statement dan operasinya. Contohnya tuh ini.
Ini yang bentuk while tuh yang pertama kita tetap deklarasiin dulu ini tuh apa di sini. Ini tuh bertipe integer, terus nilainya tuh dimulai dari 0. Bawahnya baru while, terus di dalamnya tuh kondisinya. Jadi kalau misalkan ketika i-nya kurang dari 0, maka kita akan muncul keluaran outputnya tuh i dengan e-nya tuh ke atas gitu, ascending, naik dari 0 berarti 1, 2, 3 sampai kurang dari 10 kan berarti cuma sampai 9. Terus di bawahnya kalian bisa nambahin juga si out nilai akhirnya itu ada 10 kan, di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kalau yang while. Kalau sininya mau dibikin min-min juga nanti di sininya disesuaikan ya kayak yang tadi. Terus untuk bentuk dual, pengulangan dalam bahasa C++ itu dapat pula menggunakan bentuk dual. Sintaks penulisannya itu sebagai berikut. Do, terus ini statement, operasi, baru while. Kalau yang ini kan while-nya dulu ya, baru statement sama operasinya. Nah, kalau yang do while tuh statement sama operasinya dulu, baru di sini ada kondisinya. Jadi ibaratnya kalau ini tuh bacanya tuh ketika i-nya tuh kurang dari 10, maka nanti akan keluar hasil yang seperti ini gitu. Nah, kalau yang do while itu tuh munculnya perintahnya dulu. Jadi akan keluar hasil yang seperti ini ketika kondisinya seperti ini. Kayak yang aku bilang kalau duel tuh bedanya cuma di sini statement sama operasinya dulu, baru kondisinya muncul di sini. Nah, kenapa kok ini yang tadi tuh tadi kan hasilnya tuh ke samping gitu ya. Terus kenapa yang ini tuh hasilnya ke bawah? Bedanya tuh di sini. Di kalau yang kita pakai dual kan kita nambahinnya di sintaksnya tuh ada /n. Ini kan buat ganti baris. Nah, kalau di yang tadi kita while, terus di sini tuh kita nggak ada ininya, nggak ada tambahin karakter suruh ganti baris gitu. Makanya tampilannya kayak gitu. Intinya mah sama aja, cuma beda bentuknya. Yang ini statementnya dulu baru kondisinya.
Kalau yang while, terus kalau yang while itu tuh di sini kondisinya dulu, baru statementnya tuh suruh apa. Coba lihat sini, kita tambahin. Tampilannya bakal sama ya. Sama aja kan, baik pakai while atau pakai while. Bedanya cuma apanya dulu yang ditampilin. Apanya dulu yang dijalanin sama programnya. Kalau ini tuh dia jalanin kondisinya dulu. Berarti ketika ini kurang dari 10, maka nanti bakal keluaran kayak gini loh. Gitu. Kalau yang dual tuh nanti bakal ada keluaran kayak gini ketika gitu. Paham nggak? Coba aku pengen kalian nyoba. Kalau yang terserah mau pakai while atau mau pakai do while, tapi aku pengen keluarannya kalau ini kan dari 0 sampai 9. Nah, kalau aku pengennya dari 9 sampai 0, itu sintaksnya gimana? Terserah ya mau pakai yang while atau mau pakai do while. Yang penting keluarannya tuh aku maunya dia tuh dari 9 sampai 0 gitu. Kalian coba 10 menit, nanti kayak biasa kalian screenshot taruh di grup ya. Kalau ada yang bingung, langsung on mic aja tanya. On mic ya, soalnya di sini aku agak keganggu suara dangdutan. Gimana? Paham nggak? Atau bingung? Gimana teman-teman? Paham, Kak. Oke, dicoba ya. Mau pakai while boleh, mau pakai yang do while juga boleh. Aku tunggu. Selamat mencoba.
Kayak kalau aku lihat di grup itu intinya udah pada paham kan ya jalannya tuh gimana. Cuma kalau misalkan jadi kan aku minta dari 0 sampai 9, berarti nolnya kan ngikut ya. Jadi kalau nol pengen ikut tuh tambahin kalau misalkan kalian pakainya lebih dari 0 ya, kalau nolnya ikut berarti lebih dari sama dengan 0 gitu. Terus udah sih itu aja. Oh ya, nilai akhir di sini tuh nilai akhir dari I yang tidak ikut dalam pengulangan. Kalau di sini kan yang ikut diulang kan berarti dari 0 sampai 9. Nah, yang terakhir dan nggak ikut diulang kan berarti 10, makanya di sini munculnya 10. Terus kalau yang kalian dari 9 sampai 0 kan berarti nilai terakhirnya -1 gitu. Yang lagi nyoba ada yang ini nggak jadi atau ada masalah gitu? Nggak ada, berarti udah paham ya. Udah selesai materinya. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bahas soal buat laporan praktikum. Ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Nggak ada. Kak, yang bertanya Kak. Ya, kenapa? Berarti kalau pengulangan itu tuh kayak selalu urutan 1, 2, 3, 3, 2, 1 gitu ya Kak? Nggak bisa loncat atau apa gitu? Terus selalu pakainya I plus plus sama I min min aja ya Kak? Kalau bisa loncat atau enggaknya itu tuh tergantung sama program yang kamu bikin gitu. Kalau ini kan emang urut ya, kalian cuma suruh nampilin doang tuh bilangan. Kalau misalkan I-nya tuh dari 0 sampai 9 tuh bilangannya apa aja gitu. Kalau nanti kayak yang di ini, kayak yang buat soal praktikum ya, yang nomor 1. Sini kan buatlah program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Bilangan prima dari 1 sampai 100 kan nggak urut ya, nggak kayak 2 ke berapa ya, 2, 3, 5, 3 ke 5 kan ada jarak di 4 kan. Nah itu tuh nggak harus urut tapi tergantung sama apa yang mau kalian bikin. Nanti kan di situ ada statementnya kan, terus sama ada kondisinya itu apa. Terus apa lagi tadi? Itu Kak, kan di sini kan dari tadi I plus plus sama I min min itu selalu pakai itu atau itu berarti yang maksudnya kondisi itu loh Kak? Oh, ya itu pakainya selalu plus plus atau min. Kalau plus plus tuh askennya gitu, itu tuh kayak naik gitu.
Kayak misalkan dari 1 sampai 100, kamu tuh pengen jawabannya tuh urut dari angka terkecil ke terbesar. Itu pakainya plus plus plus. Nah, kalau kamu pengen yang mundur nih dari yang terbesar ke terkecil, berarti pakainya min min min. Itu kenapa pakainya i plus plus? Karena variabel yang dipakai di program yang ini tuh itu i kan, mana nih? Nah, ini kan yang dipakai i, makanya i plus plus. Ininya kalian pengen i-nya tuh keluarnya tuh dari angka yang terbesar ke yang terkecil gitu. Kalau plus plus tuh dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau i min min berarti dari yang terbesar ke terkecil. Kalau misalkan kalian pakainya variabelnya r, ya berarti r plus plus kayak gitu, atau r min min gitu. Jadi emang pakainya ya plus plus atau min min. Ini kalian pengen dari yang terbesar kecil atau kecil ke besar gitu. Oke, terima kasih Kak. Yuk, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita lanjut bahas soal praktikum. Ada, kita bahas soal praktikumnya ya. Ini untuk materinya segitu. Terus sebelum kita mulai postas, aku bakal bahas soal praktikumnya. Biar nanti nggak ada terlalu banyak pertanyaan. Untuk soal laprak buat materi pengulangan itu ada 2 soal. Ini yang soal tugas ini ya. Nomor 1 sama nomor 2. Nah, yang buat nomor 1, kalian tuh suruh bikin program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, bilangan prima kan adalah bilangan yang hanya habis dibagi sama bilangan itu sendiri. Nah, ini tuh pakai pengulangan, karena kan kalian suruh munculin bilangan prima dari 1 sampai 100. Tapi itu ada syaratnya gitu. Ya kan kalian sebelumnya udah belajar apa aja? Udah belajar kayak pengantar basis plus-plus, tipe data, variabel, ekspresi, terus kemarin udah belajar kondisi, dan sekarang kalian belajar pengulangan. Nah, jadi bisa jadi tuh soal laprak pengulangan itu tuh nggak cuma ada dari sini aja loh. Kita juga bisa pakai materi sebelumnya, kondisi yang udah kalian pelajarin di dalam program buat ini. Nah, kan di sini ada syarat kan, dia tuh bilangan prima. Nah, bilangan prima tuh yang gimana? Aku kasih tahu garis besarnya aja ya. Kalian boleh pakai for atau pakai while, atau mau pakai do while, bebas. Tapi intinya tuh ini kan yang diminta dari 1 sampai 100. Berarti kalian harus ini dulu, mau nilai awalnya tuh pakainya berapa? 1 sampai 100. Misalkan kalian mau nilai awalnya 1 atau mau dari 0, bebas. Terus kondisi kan misalkan kalian mau pakai variabelnya i, mau pakai i atau mau pakai rs, bebas, terserah. Misalkan i gitu ya, i kalian mulainya nilai awalnya tuh i-nya dari berapa? Misalkan i-nya dari 1. Terus kan ini diminta sampai 100 kan. Misalkan kondisinya i-nya itu berapa biar bilangan primanya tuh yang muncul dari 1 sampai 100. Bilangan prima sebelum 100 yang paling besar itu berapa? Kalian bisa itu dijadiin sebagai batas terakhir dengan pakai tanda kurang dari sama dengan, atau mau pakai tanda kurang dari 100 ya gitu boleh. Terus kalian maunya itu apa, mau dari terkecil terbesar atau terbesar terkecil. Nih, itu buat operasinya. Terus ini kan syaratnya bilangan prima. Bilangan prima tuh bilangan yang habis
cuma habis dibagi sama dirinya sendiri. Jadi kalian bisa nambahin kondisi di situ. Jika apa, maka apa, keluarnya tuh kayak gimana. Buat soal yang ini, pertama, ada yang ditanyakan nggak? Terus buat keluarannya tuh, nanti kan bilangan prima kan keluarnya kan berarti bakal 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Tolong dikasih jarak ya di sini. Jangan langsung, ini kan kalau output yang ini kan diempet tuh 0 sampai 9. Nah, ini kan bilangan prima dari 1 sampai 100, agak pusing nanti aku lihatnya kalau kalian nggak kasih jarak. Tapi jaraknya jangan pakai karakter /n juga, nanti terlalu panjang ke bawah. Kalian bisa pakai apa tuh tipe data yang udah aku ajarin kemarin. Kalau misalkan pakai spasi nggak apa-apa, itu pakai slash apa. Ada yang ditanyakan nggak buat soal nomor 1 dulu? Kebayang nggak? Bayang. Ya mungkin bisa sambil dipikirkan, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup biar yang lain juga tahu, atau mau PC aja juga nggak apa-apa. Yang soal nomor kedua itu kan suruh buat program yang menampilkan keluarannya tuh kayak ini. Nah, dengan jumlah barisnya itu suatu inputan oleh user. Jadi kalian nanti, ini kan jumlah barisnya kan n ya, nanti ada suruh input n-nya tuh berapa. Terus tapi pengen keluarannya tuh kayak gini, 1, terus buat baris pertama tuh keluarnya angka 1 doang, baris keduanya tuh angka 2, 3, baris ketiganya 4, 5, 6, berarti baris keempatnya 7, 8, 9, 10, baris kelimanya berarti 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya, sebanyak n baris yang kalian input. Kan ada tanda, ada ini ya, apa, jarak nih antara 2 sama 3. Nah, itu tuh pakai apa? Di sini ada yang ditanyakan. Buat soal laptopnya. Ada kalau ada lanjut post test ya, karena ini emang materinya sedikit, jadi selesainya lumayan cepat. Jadi kita mulai post testnya lebih kasih. Nggak apa-apa kan praktikumnya kelarnya lebih cepat, atau kalian pengen lama praktikumnya?
Siap-siap post test ya. Nggak ada yang ditanyakan dulu buat kontraknya sebelum mulai post test. Kalau dia mau aku anggap tidak ada berarti paham. Ada, oke kita lanjut post test. Post testnya kita mulai jam 14.00. Aku kasih waktu kalian 30 menit, berarti sampai 14.30. Toleransi mengumpulkannya 5 menit buat nge-scan, berarti 14.35. Maksimal ngumpulin 14.35 ya. Kalau telat 5 menit, aku kurangin 2 poin. Untuk soal post testnya, ini kalian bikin program berdasarkan sintaks ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu buat post testnya? Nggak ada. Mau kasih tahu ini N4 tuh bukan berarti kalian tulis di sintaksnya tuh N4 gitu ya. Ini tuh tanda tutup kurung kurawal itu loh. Artinya kan kalau kalian nulis for, kan nulis for. Ini kalian ngetikin for gitu, terus di dalamnya kan ada nilai awalnya, ada kondisinya, ada operasinya. Setelah itu kan kalian ada tanda kurung kurawal bukan nih, terus di dalamnya ada statementnya kan. Nah, terus tanda yang ini nih yang ditutup ini, kurung kurawal tutup, itu tuh N4-nya. Jadi kalau misalkan di algoritma tuh ada N4, itu tuh menandakan bahwa sampai di sini doang gitu. Apa statement buat for yang ini. Nah, N4 di sini berarti statement buat for yang ini itu cukup sampai di sini. Gak berarti kalian tulis N4 gitu ya. Nanti error guys. Gak ada yang ditanyakan? Gak ada. Apa nih? Belum, oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, itu bagaimana jawabannya kalau pakai bahasa manusianya. Nah. Jadi di sini tuh kan kita pakai dua variabel nih. Ada pertama kan deklarasiin dulu tuh. Deklarasiin dulu variabel i dan j tipenya integer. Setelah itu kalian pakai pengulangan for. Itu tuh mintanya si i-nya itu tuh dari 1 sampai 5 nilainya. Berarti nilai awalnya kan 1. Terus i-nya tuh nilainya sampai 5. Jadi tandanya gimana sih biar 5-nya itu ngikut gitu. Terus kan 1 sampai 5 kan berarti dia tuh dari kecil ke besar kan. Jadi operasinya apa? Terus di dalamnya tuh ada for lagi. Kan kalau di kondisi kan ada if bertingkat. Nah, ini anggap aja for bertingkat gitu. Jadi dalam for tuh ada for lagi. Sini tuh mintanya j itu tuh dari 5 to i. Ini i ya, bukan 1 ya. Sampai i. Nah, berarti nanti nilai awalnya j itu nilai awalnya berapa sih kalau dari 5 sampai i? Ini 5 kan. Terus nanti kondisinya tuh gimana sih? Dia tuh pengennya sampai i loh. Berarti biar i-nya ngikut tuh tandanya gimana? Terus
operasinya tuh gimana. Kalau 5 sampai I, 5 sampai I-nya tuh dari 1 sampai 5, itu tuh dia tuh dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Kan ini J, berarti J apa plus atau min. Kalau yang di atas kan I-nya plus atau min. Terus habis itu di sini ada statement nih, write. Ingat ya, kalau write itu kan berarti si out, aku udah bilang. Kalau read berarti kan si in. Ini berarti kalian tulis statementnya tuh write, berarti si out ini. Terus di sini ada N4, berarti kalian tutup si for-nya itu. Terus di sini ada statement lagi nih, write karakter buat pindah baris gitu. Tulis aja ngikutin algoritmanya di sini. Terus di sini ada N4 lagi buat yang ini. Tapi biasanya kalau misalkan kalian bikin programnya tuh langsung gini ya, misalkan for gitu. Ini anggap aja di sini ada kondisinya. Terus kalian di sini kasih tanda kurung buka gini, kan langsung muncul kan kurung tutupnya. Nah, kalian tinggal enter aja di sini. Terus kalian masukin di sini suruh apa sih? Misalkan suruh kasih statement, ya udah kasih aja. Jadi kalian gak usah nambahin tutup kurung atau N4 ini sendiri gitu. Biar nggak lupa. Biasanya kalau kelupaan nanti muncul errornya. Sampai situ paham nggak siapa nih? Aditya. Jadi nanti outputnya, keluarannya yang diminta tuh jam 2 lagi. Di sini yang diminta kan keluarnya tuh bakal bintang-bintang gitu ya. Terus yang pertama tuh itu kayak baris pertamanya itu, di baris pertama itu munculnya tuh kan di sini ada 5. Jadi buat I-nya 1, J-nya tuh 5, dan J itu keluarnya tuh bintang-bintang-bintang. Di sini ada bintang-bintang 5. Terus buat baris kedua, berarti kan I-nya tuh 2. Berarti J-nya kan mundur lagi, mundur 1 kan, J-nya 4. Berarti nanti keluar bintang-bintang 4 gitu. Nanti selanjutnya. Paham nggak? Nggak aja paham lah ya. Udah jam 2. Aku tutup aja biar kalian bisa ngerjain post test. Terus laptopnya nggak nge-lag. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.